Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya ada di studio Kembara Sunyi, dan kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya ketika di masa-masa kuliah, ketika saya menemani teman-teman mahasiswa yang sedang KKN atau bakti sosial di sebuah desa yang angker. Gimana ceritanya? Kita langsung ikutin Kembara Sunyi. Jadi pada waktu itu ketika aku masih kuliah, itu memang aku nggak aktif di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Aku nggak pernah aktif di situ, tapi aku aktif di kegiatan keseniannya. Nah, pada waktu itu sekitar semester 6, itu teman-teman dari BEM fakultas itu mengadakan acara seperti KKN. Karena memang di kampusku KKN itu ditiadakan tapi diganti bakti sosial. Kegiatannya mirip dengan KKN, tapi hanya waktunya tidak lama seperti KKN. Jadi kalau bakti sosial itu biasanya hanya berlangsung 5 hari. Nah, kegiatannya seperti membangun desa atau memberi penyuluhan-penyuluhan kepada warga desa, seperti itu. Nah, waktu itu ketua pelaksana acara bakti sosial ini kebetulan teman seangkatanku. Jadi dia minta tolong karena panitianya kurang, dia minta tolong ke aku dan teman-teman untuk bantu di posisi panitia. Karena aku sendiri nggak aktif di BEM, jadi aku tanya kegiatannya seperti apa. Nah, dia menjelaskan kalau kami ditugaskan untuk menjadi mentor dari peserta-peserta yang ikut di acara bakti sosial ini. Artinya ketika selama di sana, kita mengawasi atau mengkoordinasi peserta. Nah, setelah mikir sebentar, akhirnya aku terima tawaran itu karena selain untuk membantu teman seangkatan, selain itu aku pikir untuk menyegarkan pikiran, karena infonya bakti sosial ini diadakan di sebuah desa yang asri gitu loh. Nah, akhirnya berangkatlah kita di hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi kita kumpul semua di kampus dan kita semua pakai alma mater di situ. Pada waktu itu aku diarahkan ke arah pojok di mana kelompok yang akan aku pegang nanti ini yang ada di pojok situ. Kebetulan laki-laki semua, ada sekitar 7 orang yang aku pegang, dan baru aku tahu alasannya kenapa aku dilibatkan, karena kelompok mahasiswa yang tak pegang ini, kelompok 1 ini memang terkenal bandel gitu loh. Ini memang adik juniorku yang di bawah tingkatku ini memang yang terkenal paling bandel, ini dikelompokkan jadi satu kelompok gitu loh. Nah, dari situ aku mulai berkenalan sama mereka supaya nanti selama 5 hari ke depan selama bakti sosial ini aku bisa kerjasama gitu loh. Setelah itu kami naik bis dan menuju ke desa yang dimaksud. Di sini desanya nggak akan aku sebutkan untuk supaya tidak menyinggung dan supaya nggak ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Desa ini jaraknya sekitar 3 jam dari Surabaya, dan kami menaiki pegunungan dan perbukitan. Kita ketemu di jajaran pohon-pohon pinus yang asri gitu. Kemudian ada satu desa di situ, di mana bis yang kami tumpangi, ada 2 bis yang di situ, ini sudah tidak bisa masuk,
dan hanya berhenti di pinggir jalan. Dan kebetulan aku lihat tuh di sebelah kiri ini jurang yang dalam banget. Nah, desa ini masuk ke atas, kita perlu jalan kaki karena mobil pun nggak cukup untuk masuk ke sana. Nah, sepeda motor pun ini agak kesulitan karena jalannya bebatuan yang ditata rapi sampai ke atas. Ketika kita naik ke atas, di sebelah kanan itu ada persawahan dan perbukitan. Di sebelah kiri ada gapura kecil untuk masuk ke arah desa. Nah, disinilah kegiatan bakti sosial ini diadakan. Kami masuk di situ jalan, dan ketika masuk ke gapura, ini menuju ke atas, jalan menuju ke atas ini agak naik dan kemudian agak nikung ke kiri. Nah, di atas ini ada hutan, gitu loh. Nah, begitu masuk, yang pertama dibagi untuk masuk ke rumah-rumah ini adalah kelompok perempuan lebih dulu, baru laki-laki. Nah, panitia yang di sana sudah mempersiapkan. Jadi satu rumah itu diisi sekitar 5-7 orang, perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Dan melewati jalan itu, di sebelah kiri ada sebuah balai desa, dan melewati balai desa di sebelah kanan pojok atas sendiri ada satu rumah. Lah, itu rumah yang aku tempatin dan kelompokku tempati. Jadi kami ditempatkan di situ, di pojok sendiri atas, dan ke atas sedikit ini sudah hutan. Ada satu pos kambing kecil di situ. Kami ditempatkan di situ. Nah, sampai di situ sekitar jam 1 siang. Kami prepare dan segala macam, dan gambarannya adalah mereka ini atau kita ini menempati rumah-rumah penduduk. Di mana pada saat kita menempati rumah penduduk itu ada tuan rumah yang ada di situ. Kebetulan rumah yang kami tempati, rumah yang aku tempatin sama kelompokku ini, tidak ada tuan rumah. Jadi sejarah rumah ini adalah dulunya ditempatin oleh satu nenek-nenek dan satu cucunya, yang 2 tahun sebelumnya sudah meninggal, dan cucunya sudah hijrah ke Surabaya untuk bekerja di sana. Jadi rumah ini dirawat oleh warga sekitar. Rumah ini kosong, hanya ada perabotan-perabotan seperti tempat tidur dan lain-lain masih ada di situ. Kami menempatin rumah itu. Kami istirahat sebentar, dan jadwal acara kemudian adalah jam 4 sore. Kita kumpul di balai desa semua, sudah disiapkan kursi-kursi di situ untuk mengikuti sambutan dari pihak kampus dan pihak dari warga desa seperti kepala desa dan lain-lain. Kami mengikuti itu semua, dan pada saat kita duduk itu sebelum acara dimulai ini, teman-teman yang lain yang cewek-cewek terutama ini saling berbisik-bisik gitu loh. Katanya ini desanya angker, kata tuan rumahku. Jadi ketika mereka datang ke sana, ketika mereka datang ke desa ini, dan ketika menempatin rumah itu, tuan rumah ini seringkali sudah langsung bercerita ke teman-teman mahasiswa bahwa ini desa ini wingit, Mbak, desa wingit. Jadi dulunya ini hutan lebat, dan ada salah satu orang yang membabat alas desa ini dan kemudian dimakamkan di pemakaman yang di samping balai desa situ. Nah, umumnya semua teman-teman ini sudah diceritakan hal seperti ini oleh warga desa. Sedangkan kami sendiri, yang rumah yang kami tempati tidak ada tuan rumah. Jadi kami tidak dapat info apa-apa tentang desa ini. Jadi aku sendiri dengar dari teman-teman ini yang saling ngobrol tentang keangkeran desa ini. Bahkan ada yang bilang kadang itu tiap malam itu ada keranda yang jalan sendiri gitu. Nah, memang situasi desa ini pertama kali kami datang jam 1 siang ini, kabut ini sudah kelihatan gitu. Nah, ketika melewati proses penyambutan oleh kepala desa dan lain-lain, akhirnya kami kembali ke rumah masing-masing. Di situ kami bersantai sejenak sambil nunggu jam 7 malam, karena jam 7 malam ada acara seperti seminar umum di situ. Jam 7 malam kami kembali ke sana, dan kita mengikuti acara seperti biasa. Nah, malam hari ketika kami tidur jam 9 malam ini, suasana desa sudah hening. Dan panitia yang ngurusi acara ini, mereka semua
tidurnya di balai desa. Jadi balai desa ini pusat untuk panitia, kecuali para mentor yang ada di rumah. Nah, ketika aku tidur, jadi posisi rumah ini ada 2 kamar, dan teman-teman peserta ini tidur di kamar semua dibagi. Aku milih tidur di depan ruang tamu. Di situ ada sofa kecil, aku tidur di situ, yang kebetulan di samping persis adalah pintu untuk keluar. Jadi ketika ada orang yang keluar, aku pasti dengar. Karena beberapa kali itu ada peserta yang keluar, terus aku kebangun, mau kemana? Aku tanya gitu. Maaf mas, mau ngerokok di depan. Oke, ngerokok di depan. Nah, setelah itu aktivitas mulai sepi sekitar jam 11, mereka sudah tidur semua, pintu tak tutup kembali. Pada saat aku tidur ketika sekitar jam 2, itu tiba-tiba pintu ini kebanting, pruak, seperti kebuka dan kebanting ke tembok, pruak. Lah, otomatis aku kaget kan, kaget, aku langsung keluar, ngelihat ke arah luar ini, loh kok sepi. Jadi suasana desa ini sepi gitu, hanya ada kabut tipis gitu loh. Siapa ini yang berani buka kayak gini? Terus tak tutup lagi. Karena aku ngantuk, aku lanjutin tidur kan. Aku lanjutin tidur. Pagi harinya, ternyata di depan balai desa ini panitia seperti kumpul di depan balai desa saling kayak panik gitu. Ternyata ada salah satu peserta, yang peserta ini adalah bagian dari kelompokku. Ini dia mengaku kalau dia itu semalam tidur di pemakaman, persis di samping keranda. Nggak tahu ceritanya gimana. Ketika aku ke sana, aku disamperin, ditanya sama teman-teman panitia, "Tang, gimana? Kamu kan mentor kelompok 1. Harusnya kamu tahu ada pesertamu yang keluar malam hari." Loh, aku nggak ngerti, aku baru ngerti dari kalian kalau ada kelompokku yang sampai keluar gitu loh. Lah, ketika si Tommy ini yang dia ngaku dia tidur di pemakaman itu, ketika ditanya, "Gimana ceritanya kamu kok sampai bisa tidur di pemakaman?" Aku sendiri nggak tahu mas, tiba-tiba aku tadi pagi bangun, ketika matahari sudah terbit itu aku bangun, aku kaget loh, kok aku ada di sini persis di samping keranda mayat gitu. Jadi di pemakaman ini ada satu keranda yang ditaruh di situ, di atasnya ada genteng itu dan nggak ada pagar sama sekali di situ. Nah, dari situ Tommy ini komplain sama panitia, kemudian Tommy menghubungi orang tuanya untuk minta pulang. Hari itu juga dia minta pulang. Nah, ini di hari Jumat pagi itu kita semua kumpul sampai dosen-dosen semua keluar. Mereka bingung tentang kejadian ini. Nah, akhirnya Tommy berkemas-kemas, tak lihat. Aku tanya lagi ke Tommy waktu di rumah itu, "Waktu itu kamu ngerasa apa, Tom? Kok sampai kamu bisa keluar?" "Aku nggak ngerasa apa-apa mas, tiba-tiba aku kebangun, terus aku ada di pemakaman itu." Dia bilang gitu. Akhirnya, "Terus kamu gimana?" "Aku udah ngubungin orang tua aku mau pulang mas. Ini desa ini bener-bener aneh. Karena aku itu sebelum tidur kemarin ini seperti ada orang besar yang lewat gitu di depan dia. Itu persis di seberang kamar." Dan ketika Tommy bilang ke teman-temannya nggak ngelihat gitu. Nah, pada waktu sholat Jumat berlangsung, kami semua ke masjid yang ada di luar desa itu, jalan sebentar melewati persawahan, ada satu masjid yang nggak seberapa besar. Ketika aku wudhu, aku lihat ada bapak-bapak yang nggak terlalu tua tapi rambutnya panjang segini dengan kumis yang tebal. Dia itu ngeliatin aku dari jauh. Bapak-bapak ini kok ngeliatin aku sambil wudhu gitu. Nah, ketika aku masuk masjid, bapak-bapak ini masih ngeliatin aku, dan aku cuman senyum ke bapak ini tanpa membalas senyumku. Nah, kemudian setelah sholat Jumat, pas ngambil sandal mau menuju kembali ke desa itu, bapak-bapak ini tiba-tiba bilang, "Mas, mampir omah ya?" "Oh, enggak pak," saya bilang gitu. Aku sendiri heran, bapak ini nggak kenal aku tapi nyuruh mampir ke rumahnya. Jadi aku ikutin bapak ini. Dia jalan lebih dulu, aku di belakangnya, aku ikutin aja. Dia ngelewati masuk gang-gang sempit, dan ada satu tanah yang nggak seberapa besar, dan ada satu rumah di situ yang terbuat dari anyaman bambu. Aku disuruh duduk di situ, terus dibuatkan teh, terus dia bilang, "Mas,
Nun sewu, saya mau ngomong. Bapak ini kemudian cerita bahwa kejadian yang teman-teman Mas alami itu, yang ketika ada salah satu orang dipindahkan ke pemakaman itu pasti salah satu dari kalian, atau bisa jadi dia sendiri, itu melakukan tindakan yang salah. Nah, aku sendiri dalam hatiku, apa ini berarti beritanya sudah menyebar tentang temanku yang, tentang pesertaku yang dipindahkan ke makam ini. Oh iya Pak, ya saya mohon maaf. Jadi saya tidak mau ngomong sama dosenmu atau sama siapalah itu. Jadi aku lihat, aku pengen Masnya ini nyampaikan hal ini, bahwa kejadian semacam ini nggak pernah terjadi sebelumnya di desa ini. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dari lahir sudah ada di sini, Mas. Dia cerita bahwa dulunya ini adalah hutan yang lebat, hutan yang wingit, hutan angker di sini, dan kemudian ada satu orang yang dia dituakan secara keilmuan dan secara secara kesaktiannya, dia kemudian babat alas di desa ini, babat hutannya dibabat, kemudian dijadikan desa. Dan ketika beliau meninggal ini, jenazahnya dimakamkan di pemakaman itu. Ada satu makam khusus di bawah pohon beringin yang besar itu, ada satu makam di situ yang dibuatkan atap khusus. Memang tokoh ini ada di sana gitu. Bapak ini cerita seperti itu. Dan selama saya di sini, bapak yang pembabat alas ini tadi, kita sebut saja namanya Mbah Suaib. Mbah Suaib ini seringkali tiap malam itu kadang berkeliling pakai kudanya gitu, Mas. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kadang juga banyak orang yang melihat itu Mbah Suaib itu lewat dengan pakai jubah putih dan sorban putih gitu. Jadi desa ini masih dijaga oleh beliau. Jadi menurut pengakuan bapak ini seperti itu. Kita sebut nyamannya Pak Man. Pak Man bilang seperti itu ke aku. Kemudian setelah ngobrol beberapa jam itu, aku pamit ke Pak Man. Pak Man, saya mau pamit dulu. Ya Mas. Dan aku dibawain pisang waktu itu. Ini bawa Mas. Ya makasih Pak. Ketika aku kembali ke rumah, aku cerita. Jadi aku lihat Tommy ini sudah dijemput sama orang tuanya untuk pulang ke Surabaya. Aku cerita ke teman-teman kalau desa ini memang benar-benar angker, teman-teman. Jadi tolong dijaga tindakannya, tolong dijaga perilakunya. Nah, apalagi, mohon maaf, apalagi sebelumnya aku melihat teman-teman ini ada yang bawa minuman keras gitu loh. Nah, sudah aku ingatkan dari awal kalau jangan minum minuman keras. Selain aturannya dilarang di sini, aturan di kepanitiaan dilarang, aturan kegiatan dilarang juga, ini nggak baik gitu loh. Aku sudah ingatkan, kita sama-sama dewasa. Terus yang kedua aku ingatkan juga, jaga perilaku, jaga sikap, jangan macam-macam, karena ini kita tamu di sini. Nah, sekedar info bahwa di rumah yang kami tempati ini hanya ada satu kamar mandi dan tidak ada tidak ada toilet untuk buang air besar. Jadi ketika kita mau buang air besar, kita harus numpang ke balai desa yang jalan sekitar beberapa meter di situ. Di balai desa itu ada tembok besar. Nah, di balik tembok itu ada kamar mandi berjajar 4 yang bangunannya nggak terlalu mewah, lantainya juga dari semen. Nah, di samping kamar mandi ini ada tembok seukuran pusar gitu, dan dipisahkan seperti sungai kecil, itu ada makam. Nah, inilah makam yang dimaksud. Jadi dari kamar mandi atau dari balai desa itu sudah bisa kelihatan makam, hanya dibatasi tembok seukuran pusar orang dewasa gitu. Nah, aku juga ingetin ke teman-teman peserta, kalau teman-teman mau buang air besar, otomatis pakai kamar mandi yang ada di balai desa. Minimal baca doa untuk masuk kamar mandi, atau kalau nggak bisa baca doa, bilang permisi. Nah, ada salah satu peserta ini yang kayak tertawa kecut dengan omonganku waktu itu. Loh, terus aku bilang, loh kamu kenapa kok ketawa? Padahal aku ngingetin baik gitu loh.
Ya, terus dia bilang, nggak masuk akal aja mas, ngapain harus izin-izin? Memang kosong, kamar mandi kosong, kita izin ke siapa? Gitu. Aku jelasin bahwa ya kita ini tinggal nggak sendiri, ada makhluk lain, ada jin yang tinggal di kamar mandi, yang kita nggak tahu ada aktivitas apa mereka. Gitu. Lebih baik kita permisi supaya mereka menyingkir lebih dulu, dan kita nggak ganggu mereka. Gitu loh. Akhirnya salah satu orang yang pesertaku ini seperti mengabaikan gitu loh, kata-kataku, ya sudah, yang penting aku sudah ngobrol tentang ini. Nah, malam itu kami lagi ke balai desa kembali untuk berkumpul mengikuti kegiatan yang berlangsung, dan setelah kegiatan berlangsung ada salah satu panitia yang kaki sebelah kanannya ini seperti kram atau seperti kesemutan, dan kakinya ini seperti nggak bisa digerakkan. Jadi dia nangis meronta-ronta gitu. Nah, ada satu tukang pijat yang ada di desa ini, ibu-ibu tua gitu yang mijet. Terus ibu-ibu tua itu bilang kalau ini bukan kram biasa mbak, ini pasti mbaknya habis melakukan kesalahan ini. Nah, sementara si yang sakit ini, si Cindy yang kakinya sakit ini nggak bisa ngomong apa-apa, cuman jerit, nangis gitu, aduh. Jadi dia ngaku kakinya ini nggak bisa digerakkan sama sekali gitu. Ketika aku tanya ke ketua pelaksana, kenapa kok Cindy sampai kakinya seperti ini? Nah, ketua pelaksana aku bilang terakhir dia ke kamar mandi di balai desa itu yang Jajar 4 itu, kembali dari kamar mandi itu dia ngerasakan sakitnya seperti itu. Nah, dari situ perasaan gue udah mulai nggak enak. Jangan-jangan ada hubungannya dengan kamar mandi itu gitu loh. Nah, akhirnya ibu-ibu tua yang mijet ini seperti membacakan sesuatu, terus ambil seperti jahe yang sudah dikeprek itu, jahe dilumurkan seperti itu, kemudian dibaca-bacakan seperti ayat-ayat Quran itu dibacakan sambil sepertinya disolawati seperti itu. Diurut-urut, kemudian dia mulai ngerasa baikan. Gimana mbak? Ya bu, udah lumayan gitu, dia bilang seperti itu. Nah, ketika hampir 1 jam baru dia udah mulai ngerasa enak dan sudah bisa digerakkan. Nah, disitulah teman-teman mulai nanya, Lusin kamu kenapa tadi waktu itu? Aku tadi itu pas masuk kamar mandi, aku buang air kecil. Nah, tiba-tiba waktu aku keluar itu aku ngerasa kayak gini gitu loh. Malam itu ketika Cindy tidur, itu dia cerita ke teman-temannya di satu kamar itu, dia cerita kalau dia didatengin satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan 2 orang anak kecil dengan penampilan yang aneh gitu, dengan gigi taring yang keluar menjulang keluar ke atas gitu. Dan bapaknya ini bilang, kamu lain kali kalau mau kencing itu bilang, anak-anakku lagi mainan di situ, kamu kencingi gitu. Dia bilang gitulah. Si Cindy ini di mimpinya itu dia takut gitu loh. Ampun pak, ya tak bilang. Bapaknya itu aneh, penampakannya aneh, tinggi, terus rambutnya panjang gitu, dan muka yang lonjong dengan taring yang keluar. Dia bilang seperti itu, kamu lain kali kalau kencing hati-hati, kamu bilang ya, itu anak-anakku lagi mainan, kamu kencingin gitu. Ya, Cindy bilang ampun. Nah, ternyata inilah kenapa Cindy ini kakinya seperti kram itu, karena dia pada waktu ke kamar mandi, dia mungkin tidak baca doa atau tidak bilang permisi. Jadi ketika itu ada anak-anak jin yang lagi bermain dan ngerasa dikencingin oleh Cindy. Akhirnya orang tuanya nggak terima. Nah, itulah. Ini persis seperti yang aku omongkan sebelumnya ke pesertaku yang ada di situ. Jadi teman-teman mulai ngambil pelajaran dari situ. Ini desa ini bukan desa sembarangan. Jadi desa ini tempatnya para jin gitu kan. Nah, pagi itu hari Sabtu kami semua kumpul lagi untuk membersihkan desa. Ada yang dibagi yang membersihkan sekolahan TK, ada yang membangun gapura, ada yang membersihkan posyandu dan lain-lain. Kebetulan kelompokku ada 2 kelompok waktu itu, ada kelompok laki-laki dan perempuan yang digabung untuk membersihkan sekolahan TK.
membersihkan dan memperbarui chat dan lain-lain. Jadi waktu itu kami semua menuju ke TK itu, dan di sebelah kanan dan di samping-sampingnya ini sudah hutan di TK ini. Jadi ketika kami membersihkan itu sampai sekitar jam 4 sore, kemudian kami istirahat, dan ada salah satu peserta ini yang lagi ulang tahun kebetulan. Nah, teman-teman ini ada yang mau ngasih surprise, ada yang bawa kue dengan lilinnya gitu. Dari luar mereka ngasih surprise gitu. Nah, kita semua ngucapin selamat, terus makan kue dan lain-lain. Dan ada yang salah satu orang yang mendokumentasikan dengan video. Nah, jadi mereka suap-suapan kue, didokumentasikan gitu. Nah, ketika kita selesai makan-makan itu, teman yang mendokumentasikan video ini coba ngecek lagi videonya, lihat gitu. Dan pada saat ngeliat videonya, tiba-tiba satu teman ini naruh kamera HP-nya, naruh HP-nya di meja, dan dia lari keluar dan nangis sambil nutup mukanya, nangis. Nah, teman-temannya panik, loh kamu kenapa kok nangis gitu. Itu loh ya Allah, nangis. Itu loh di video, lihat di video. Nah, kita semua lihat video itu. Jadi di situ kita ngelihat ketika video kami putar itu yang acara makan-makan kue, ketika kamera mengarah ke sini, ini ada satu perempuan duduk gitu dengan kulit yang berwarna hijau kebiru-biruan. Kalau kita melihat jenazah yang sudah busuk 1 minggu di sungai, itu persis seperti itu. Jadi wajahnya busuk sambil ngelihat ke depan gitu. Dan ketika kamera mengarah ke sini, perempuan ini tiba-tiba pindah ke arah situ. Nah, ini persis, dan sampai sekarang aku masih ingat penampakannya seperti apa. Wajahnya yang hijau kebiru-biruan yang bengkak semua. Jadi persis ada terekam kamera itu. Nah, ketika itu teman-teman tegang dan memutuskan untuk keluar dari TK ini tadi. Ayo kita beres-beres, udah yuk selesai. Karena sudah mau menjelang maghrib kan. Kita semua keluar dan kita laporkan hal ini ke panitia. Nah, panitia lagi-lagi panik. Karena hari Sabtu malam ini akan diadakan acara perpisahan di balai desa, dan ketika selesai acara perpisahan itu ada acara seremonial di tengah lapangan untuk bikin acara api unggun, dan kita semua berkumpul di situ. Dan kebetulan lapangan yang akan digunakan untuk acara seremoni ini persis terletak di depan pemakaman ini. Nah, pada waktu itu memang sudah ditugaskan ada acara seperti penampilan per kelompok, menampilkan apapun seperti puisi, nyanyian, dan lain-lain. Nah, ketika itu kelompokku bilang ke aku, kita mau menampilkan apa mas gitu? Apa kita mau menampilkan drama? Oh, enggak usah. Aku bilang, coba kalian menampilkan ludruk dari Surabaya, karena banyak yang mau menampilkan drama seperti itu, sudah banyak. Akhirnya mereka latihan, ludrukan, dan ketika malam itu ada penampilan, kita ada di belakang belakang panggung yang hanya ditutupi banner gitu. Nah, belakang panggung ini persis ada di samping kamar mandi balai desa. Nah, semua yang mau tampil ngumpul di situ dulu untuk keluar dari belakang panggung gitu. Dan giliran kelompokku ini adalah kelompok yang terakhir karena bersifat komedi. Nah, kami nunggu di situ, dan ketika kelompok yang di depan tampil ini seperti drama-drama gitu, kami nunggu di situ, dan aku lihat teman-teman sudah siap dengan kostumnya masing-masing. Nah, 5 menit menjelang pementasan teman-teman ini, aku masuk ke kamar mandi. Jadi belok ke arah tembok yang tutup itu tadi. Begitu aku ini ada perempuan yang tingginya besar banget, dengan wajahnya pucat dan bawahnya hitam. Dia lewat gitu, straight. Aku pas-pasan seperti ini. Begitu aku masuk, dia keluar. Nah, karena aku kaget, refleks, aku bilang, jancuk, aku bilang gitu. Nah, dia lewat gitu aja, lewat. Aku kira gini, pikiran awalku, ini mungkin salah satu peserta yang mau menampilkan drama. Mungkin dramanya horor atau apa gitu, karena matanya hitam pucat gitu. Oke, aku masuk ke kamar mandi. Setelah itu baru tim kami ini tampil
Jadi aku cuman ngawasi dari samping teman-teman tampil gitu. Aku cuman ngiringi musik sesekali. Dan ketika selesai, baru aku tanya, penampilan yang drama yang horor tadi mana? Kok belum keluar? Aku bilang gitu ke teman-teman. Loh, nggak ada mas. Serius dah nggak ada. Ada kok tadi yang ada penampilan seperti kuntilanak gitu. Ada satu cewek yang penampilan kuntilanak yang matanya hitam, dia pucat gitu. Nggak ada mas. Terus aku lihat schedule-nya, ternyata sama sekali nggak ada tampilan drama yang bergenre horor seperti itu. Terus aku bilang, loh tadi berarti aku ini lihat siapa yang perempuan jalan gitu dengan pakai baju putih, wajahnya pucat itu, papasan sama aku, dia lewat ke sana gitu, ke arah belakang gitu. Waduh, nggak tahu mas. Terus ada temanku yang bilang, mungkin kuntilanak itu mas. Bisa aku. Dari situ aku bilang, wah masa iya yang tak lihat tadi ini benar-benar kuntilanak, benar-benar. Jadi aku benar-benar persis lihat wajahnya ini. Karena aku belok dan dia menghadap ke aku seperti papasan gitu. Wajahnya pucat dan matanya sedikit kehitaman gitu. Dia cuma nunduk gitu, dia lewat gitu. Nah, malam itu ketika setelah acara pementasan, kami ada acara seperti seremonial di tengah lapangan. Dan sebelumnya aku sudah ingatkan ke panitia, lebih baik teman-teman tidak usah dikondisikan di lapangan. Karena banyak dari teman-teman perempuan ini yang sensitif terhadap sesuatu. Karena sebelum-sebelumnya banyak dari kelompok perempuan ini yang kesurupan di sini beberapa hari itu. Nah, karena ketua pelaksana ngotot ingin memberikan sesuatu pada saat api unggun itu, akhirnya peserta tetap diarahkan ke sana. Jadi kita semua sekitar jam 11:30 malam jalan menuju ke lapangan itu, ngelewati sungai, ada jembatan kecil, kita ngelewatin sungai, di situ di lapangan, dan kelihatan persis makam itu. Jadi makam ini nggak dibatasin apapun, nggak ada pagar apapun, hanya pohon-pohon yang besar gitu. Nah, kami semua yang laki-laki terutama ini jaga di pinggir makam gitu. Nah, aku lihat ada 3 orang yang jaga makam, termasuk aku dan beberapa orang di situ. Dan peserta dan panitia melingkar di tengah lapangan itu. Belum acara dimulai, itu ada perempuan yang sudah kesurupan, jatuh dan jerit. Wah, jerit. Jadi kita semua lari ke arah sana, dan cewek ini dipegangin oleh banyak orang, dia teriak, wah, wah, dan suaranya sudah beda. Aku bilang ini kesurupan ini anak, karena dari tangannya sudah genggam seperti ini dan jelit, dia ngeliatin semua seperti itu, dia menjerit itu di tengah malam. Akhirnya ketika semua panik, yang cewek-cewek ini kebanyakan saling berlangkulan dan ada yang jerit, ada yang nangis gitu. Ketika aku ngelihat si perempuan yang kesurupan ini, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menetralisir gitu loh. Ada salah satu teman ini yang malah aku ngelihat suasananya semakin gaduh, semakin bising dan pengap di situ, karena dia yang kesurupan ini ketutup oleh teman-teman. Akhirnya beberapa orang ada yang bacakan sesuatu, ada yang ini, dia masih berontak gitu. Nah, aku lihat terus si perempuan ini, aku lihat, tak pandangin terus matanya sambil aku berdoa dalam hati, ya Allah tolong selesaikan musibah ini, tolong selesaikan, karena kasihan teman-teman ini. Aku bilang gitu dalam hatiku seperti itu. Dan dia masih meronta-meronta. Akhirnya aku ambil posisi, tak geser semua teman-temanku, permisi semua, permisi. Jadi dari telinga kirinya aku seperti bisikan sesuatu. Waktu itu aku bisikan ayat kursi waktu itu. Allahu la ilaha illa. Begitu aku bisikan itu, dia langsung ngelirik ke arahku, terus ngelirik, tanganku nunjuk ke matanya. Kamu keluar, metu kan. Jadi aku belum selesai baca ayat kursi, aku cuma nunjuk ke matanya karena aku kepingin urusan ini sudah selesai gitu, jangan ganggu lagi gitu. Jadi aku tunjuk sambil marah, kayak aku marah ke orang gitu. Aku tunjuk matanya, metu kan, kurang ajar. Terus dia lemas gitu aja, terus lemas. Terus aku bilang, ayo bawa ini anak ini, bawa ke sana. Udah selesai acaranya, nggak ada acara gini-gini. Nah, padahal aku bukan panitia, aku hanya mentor di situ. Tapi karena situasi yang tegang seperti itu, aku ambil keputusan, udah selesai, bubar semua. Aku bilang seperti itu. Ketika semua bubar kembali dan
acara nggak dilanjutkan, malam itu kita semua kumpul, panitia dikumpulkan semua membicarakan ini, evaluasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Ini kita evaluasi, dan belakangan kami tahu bahwa salah satu peserta yang Tommy yang awal tadi dipindahkan ke makam itu karena ada salah satu temannya yang mengaku malam itu ketika dapat laporan bahwa desa ini angker dan sering penampakan keranda berjalan sendiri, itu Tommy ini bawa seperti pusaka, seperti keris kecil itu yang sengaja ditancapkan di makam. Dia seperti melawan, jadi dia seperti nantang. Tommy ini sengaja untuk nantang jin yang ada di situ. Dia tancapkan di makam, dan malam itu kejadian dia dipindahkan di keranda. Nah, pengakuan dari teman Tommy yang satu kelompok ini kemudian memberi pencerahan pada kami bahwa dari awal kita sudah salah. Ketika kita datang ke sini, kita sebagai tamu, kita sudah membuat kesalahan. Yang pertama, tidak sopan dan tidak menjaga perilaku, dan salah satunya adalah si Tommy ini yang mencoba sengaja menantang makhluk gaib yang ada di situ. Dan dari situlah kami evaluasi waktu itu, ini adalah kegiatan yang benar-benar gagal menurut ketua pelaksana. Jadi ketua pelaksana mengaku minta maaf kepada peserta, pada panitia, dan terutama pada dosen bahwa kegiatan kali ini gagal dan tidak berlangsung dengan baik, dengan sukses, karena begitu banyak kejadian yang sebenarnya ketika aku ceritakan kejadian ini sebenarnya di luar kacamataku begitu banyak kejadian sebenarnya. Jadi begitu awal datang ini sebenarnya banyak kejadian yang kesurupan, tapi aku sendiri ndak ikut kejadian ke sana. Yang tak ceritakan adalah kejadian yang aku lihat sendiri dan aku alami. Sebenarnya banyak sekali kejadian ketika kami datang ke desa itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita sampai di satu tempat apapun, kita harus menghormati yang ada di situ, yang sudah diperlakukan di situ kita harus hormati. Apalagi kita posisikan diri kita sebagai tamu, dan kita harus meyakini bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Kita hidup berdampingan dengan jin yang bisa saja ketika kita masuk di kamar mandi kita harus berdoa lebih dulu atau permisi lebih dulu, karena kita nggak tahu, siapa tahu mereka lagi beraktivitas. Karena jin, bangsa jin ini juga beraktivitas seperti biasa selayaknya kita manusia. Mereka juga menikah, mereka juga beranak pinak, mereka juga makan dan lain-lain. Makanya ketika kita masuk ke suatu tempat, sebaiknya kita membaca doa atau minimal kita memberikan salam lebih dulu untuk memberi tanda pada mereka bahwa ada kehadiran kita di situ. Ini adalah bentuk sebuah penghormatan untuk saudara kita atau sesama makhluknya Allah, supaya keharmonisan ini tetap bisa berlangsung. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman.